Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghaniyyi 'anis syukri syakirin wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Betapa besar karunia Allah kepada kita sekalian, sehingga kita sehat walafiat, dan istimewanya karena kita sudah mengawali aktivitas pagi dengan tadhkirah. Mudah-mudahan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, sebagai orang beragama, agama ini menasihatkan ke kita sekalian agar senantiasa menjalani hidup kita dengan sesuatu yang bisa membawa manfaat bagi kita. Itulah sebabnya agama menegaskan jadidu imanakum. Senantiasalah nikmati hidupmu dengan cara perbaharui keimananmu. Perbaharui. Karena bagi orang beriman, kalau ia senantiasa perbaharui keimanannya, memang anak sekarang bilang update, maka dia akan merasakan manfaat dalam hidup beragama. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mencoba mengangkat lagi tema klasik, karena sesungguhnya semua sudah kita pernah pelajari, tapi bagus kalau kita ulangi lagi, yakni mengapa wajib belajar tauhid. Kaum muslimin semua sudah tahu, karena kita harus menjawabnya mengapa wajib. Kita urai dulu, apa itu tauhid? Tauhid adalah secara umum dulu berkeyakinan bahwa yang Maha Esa itu ada. Kenapa yang Maha Esa ada? Karena banyak yang banyak. Ada yang banyak. Nah, ini juga mendalam pengertiannya di pemirsa sekalian. Nah, tauhid adalah mengesahkan yang Maha Mencipta, mengesahkan yang Maha Tunggal sesuai dengan kalimatnya. Jadi tauhid itu berasal dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Wahhada itu tunggal, bukan satu. Saya review pemirsa sekalian. Arab mengenal dua kata satu. Tapi kalau kalimatnya ahadun, satu, maka itu artinya boleh isnaini sampai salasa. Jadi satu, dua, dan tiga. Arab juga mengenal dengan kata ahad. Kalau ini ahad, tidak ada duanya apalagi tiganya. Ahad, tunggal. Satu, tunggal. Nah, kalimat ini kalau kita bicara tentang ketuhanan, kata ahad yang dijadikan wazan wahhada yuwahhidu tauhidan adalah mengesahkan yang Maha Esa. Saya mau tambah sedikit pemirsa sekalian. Ada ulama kita yang memberikan ta'rif, namanya Qasim Al-Baijuri dalam kitabnya. Jadi kitabnya juga
sekaligus lebih dikenal dengan namanya, Al-Baijuri. Beliau katakan begini, huwa ilmun. Apa itu tauhid? Adalah ilmu yaktadiru bihi an isbatid diniyah, yang orang menetapkan sesuatu yang memang ditetapkan, dipastikan oleh agama. Jadi oleh agama, oleh syariat maksudnya, bukan dibuat-buat, bukan mengesa-esakan, bukan. Yang memang oleh agama, oleh syariat mengesakannya. Muktasabun min adillatihal yaqiniyah, yang hanya diambil dari dalil-dalil yang meyakinkan. Jadi bukan argumen-argumen akal semata, bukan. Dia harus bersumber dari Sang Pencipta itu sendiri, dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tauhid. Jadi saya mau pertegas pemirsa sekalian. Tauhid adalah mengesahkan yang memang Maha Esa, tapi cara mengesahkannya sesuai dengan petunjuk min adillati syariatil yaqiniyah, yang memang dalil-dalil yang meyakinkan, bukan lewat cara-cara manusia. Maksudnya dia sendiri mengesahkan sesuatu. Apa saja yang dia mau esahkan kita ikuti, bukan begitu. Dia harus berdasarkan dalil-dalil agama dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ilmu tauhid yang intinya mengesahkan Allah itu ada penjelasan lebih detailnya gini. Bahwa Allah itu muttasifun bi kulli kamalin. Jadi yang harus diyakini adalah Maha Esanya Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kulli kamalin, apapun kondisi kesempurnaan. Artinya yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, munazzahun an kulli naqsin. Dia maha suci dari segala kelemahan, dari segala yang kurang. Misalnya, Allah maha berkuasa. Apakah ada yang sama kuasanya dengan Allah? Dipastikan tidak. Ini saya tekankan karena masih kadangkala ada di kalangan kaum muslimin itu, lisannya iya, sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dalam prakteknya masih kadangkala seakan-akan masih ada yang dianggap membawa keberhasilan dalam hidupnya selain Allah. Nah, muttasifun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Nah, itu ilmu tauhid. Sekarang kita jawab, mengapa wajib? Pertama, saya ambilkan dalilnya pemirsa sekalian. Mengapa wajib mempelajari ilmu tauhid? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia hanya untuk mentauhidkan zatnya Allah. Jadi yang esa itu dari Allah Subhanahu wa taala adalah zatnya, perilakunya atau perbuatannya, dan sifatnya. Tiga ini ya, zatnya, perbuatannya, sifatnya. Ini semuanya Maha Esa.
Allah maha pintar misalnya. Sepintar-pintarnya manusia tidak sampai kepada kepintaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapan dibayangkan akan banyak manusia yang pintar hari ini. Oh, betapa hebatnya bangun gedung-gedung tinggi dengan teknologi yang canggih. Itu juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalilnya itu begini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia dan seluruh makhluknya illa liya'budun, untuk menyembah hanya kepada yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ pemirsa sekalian menjawab mengapa wajib mempelajari tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib mempelajari tauhid seperti ini karena itulah yang menyebabkan seseorang bisa selamat dunia dan akhirat. Dalilnya yang populer begini. Man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, artinya bersih dia bahwa yang Maha Esa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata itulah akhir kalimatnya, dalam Islam ini disebut sebagai husnul khatimah, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Pemirsa sekalian, maksudnya di sini boleh jadi ada seseorang waktu dia sehat merasa sangat gagah perkasa. Dia belum pernah perbaiki tauhidnya. Oleh sesuatu sebab dia sakit, entah kecelakaan, apapun penyebabnya, dia merasa tidak berdaya. Dia mengaku sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, selama ini saya menganggap ini hebat, ternyata hari ini tidak bisa bantu saya apa-apa. Ini juga yang saya sanjung selama ini, buktinya juga tidak ada. Teman segala macam tidak ada ini. Maka dia berkata, la ilaha illallah, maka dia menjadi murni tauhidnya. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi itu mengapa wajib, baik ini tauhid. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengapa harus kita belajar ilmu tauhid? Yang ketiga itu adalah agar memang dalam seluruh aktivitas manusia itu memang tidak mensyarikatkan Allah dengan selain dirinya. Saya sudah ungkap sedikit tadi. Sebab kenapa? Kalau sampai itu ada, maka kita berpotensi melakukan dosa yang besar. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Kalau ada seseorang dalam praktek hidupnya mensyarikatkan, mengakui ada kekuasaan selain dari Allah, dia tidak menganggap bahwa sebab kekuatan seluruh makhluknya ini, kehebatan makhluknya ini, dia tidak ingat bahwa Allah yang kasih itu. Wah, memang hebat memang tong ini. Maka itu dianggap musyrik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa yang lain. Di sini wajibnya seseorang, kita yang mengaku muslim, wajib senantiasa memperbaharui tauhid kita kepada Allah agar jelas terhindar dari hal-hal yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah
itu akan mendatangkan ketenangan. Apa maksudnya, Ustaz? Seseorang dalam hidup ini hanya akan tenang kalau dia berkeyakinan penguasa itu tunggal. Pada saat kita merasa yang maha menentukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya kita beribadah kepadanya, maka itu melahirkan sebuah ketenangan. Kalau dalam hidup ini ada seseorang banyak yang menyibukkan dia, kalau sekedar sibuk biasa boleh. Loyalitas kepada pimpinan, loyalitas kepada kantor misalnya, itu harus, karena itu muamalah. Tapi bagi orang yang baik tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan tenang dalam hidupnya. Bahkan rezekinya dijamin oleh Allah. Ayatnya, wa may yatawakkal 'alallahi, siapa yang hanya bergantung kepada Allah, fahuwa hasbuh, itu sudah cukup memperbaiki hidupnya. Tenangkan hidup kita dengan tauhid yang mantap kepada Allah. Kita jeda setelah istirahat sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi mengapa wajib kita belajar tauhid? Banyak hal-hal yang menjadi kita bisa tegas. Tegas dalam artian jelas pedoman hidup kita. Tidak menjadi hamba kepada yang selain Allah. Nah, saya mau tambahkan pemirsa sekalian. Al-Quran menegaskan ke kita agar menggunakan rasio. Apa maksudnya? Ayo kita perhatikan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 22. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk bukan hanya doktrin. Allah berfirman begini. Lau kana fihima alihatun. Seandainya fihima di dalam bumi ini dan di langit, alihatun, masing-masing ada Tuhannya. Jadi lau kana fihima alihatun, lain penguasa bumi, lain penguasanya langit, la fasadata, pasti hancur. Ilmu alam, ilmu falak menegaskan ke kita bahwa perputaran planet-planet di alam raya ini bukan sekedar bumi dan langit yang senantiasa kita lihat secara kasat mata, itu berjalan pada edarnya dengan rapi. Satu kali saja bersentuhan, pemirsa sekalian, seperti yang kaum muslimin lebih tahu lewat ilmu alam, hancur ini kehidupan. Pemirsa ya, kita pelajari dalam ilmu tauhid juga. Apabila datang saat kiamat, bumi ini terlalu kecil dibanding besarnya matahari. Maka andai kata kiamat bumi ini serta seluruh alam hanya bagian kecil saja dari planetnya Allah dijatuhkan ke bumi, selesai ini kehidupan bumi. Surah Al-Anbiya ini menegaskan, lau kana fihima alihatun, sekiranya lain penguasanya bumi, lain penguasanya langit, maka hancur. Fasubhanallah, maha suci Allah. Sampai hari ini kita ada malam, ada siang, ada pagi, ada petang, teratur, berputar. Siang di sini, malam di Makkah, di belahan bumi lain terang. Karena perputaran bumi ini begitu seimbang. Siapa yang ngatur? Pastilah Sang Maha Pencipta.
Allah Subhanahu wa taala. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Itulah sebabnya dalam praktek kehidupan dimanapun kita berada, itu hanya akan aman, akan rapi, semua taat. Kalau satu komando. Dari sini pelajarannya nih. Dalam sebuah instansi, kalau mau aman, jangan dua. Alam raya ini menentukan begitu. Dan itu atas inspirasi kekuasaan Allah. Ayo pikirkan, sebuah instansi. Kalau dua komando di situ, sama jabatannya. Sama-sama manajer umum. Atau sama-sama general manajer. Sulit itu. Apalagi dalam kehidupan kita beragama. Tentramnya, teraturnya alam raya ini. Karena ada, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pemirsa sekalian, ayat lain menegaskan bahwa faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang pengalaman hidupnya mengakui, meyakini, menyaksikan bahwa tidak ada yang tidak kembali kepada yang Maha Tunggal, kepada Allah. Falya'mal amalan soliha, beramallah amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, dengan hanya bertauhid ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dua, tidak ada yang kakak, tidak ada yang adik. Murnikan tauhid bahwa satu yang maha menentukan, tapi Allah hanya memberikan wasilah. Pertolongan Allah lewat makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan untuk mendukung itu. Bukan itu, karena Allah yang maha menentukannya. Dengan demikian pemirsa sekalian, kalau tauhid bisa kita berkeyakinan seperti ini, maka apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak akan kita dapatkan. Dan memang itulah tujuan kita hidup. Ingin selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak insya Allah. Jadidu imanakum. Kesimpulannya, mari senantiasa perbaharui keimanan kita bila ilaha illallah, dengan senantiasa mentauhidkan Allah dengan ucapan dan keyakinan yang mantap dalam kalbu kita. Hanya Allah yang Maha Esa. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.